Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semaba, selamat siang dan selamat datang di podcast Jus Maba, belajar, berbagi, dan berubah. Bersama aku, Ayu Putri Zarotushita, sebagai perwakilan dari tim jurnalistik SMA Negeri 1 Babat. Nah, kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik ya, yakni topik tentang kewirausahaan. Oleh karena itu, aku saat ini tidak sendirian. Kali ini aku bersama narasumber yang sangat-sangat spesial dan sangat berpengalaman dalam bidang kewirausahaan, yakni Bu Heni Kurnia. Untuk Bu Heni Kurnia, silakan memperkenalkan dirinya, Bu. Terima kasih, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Kurniasari. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Babat mulai tahun 2004. Jadi udah lama banget ya Bu Heni ngajar di sekolah ini ya? Iya, sudah 20 tahun, Mbak. Wah. Sudah 20 tahun saya ngajar pelajaran ekonomi, kemudian ditambah dengan ini kewirausahaan. Kalau di sini namanya PKWU ya? Iya, jadi Bu Heni ini emang suka tentang kewirausahaan ya, Bu? Iya, sudah dari ini sebelum saya kerja di sini, saya dulu ikut Avon. Jadi pernah di bagian marketing. Kemudian saya saat kerja di sini, saya juga ikut perwakilan MLM CMD Mineral Konsentrat Drop. Itu perwakilan dari Jakarta. Saya di distributor center itu di bagian Lamongan, kemudian Bojonegoro sama Tuban. Jadi Ibu Heni ini mewakili 3 kota sekaligus ya, Bu ya? Alhamdulillah seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu Heni, untuk pengalaman yang Bu Heni dapat itu menyenangkan nggak sih Bu? Kayak apakah itu dapat nih kayak kita pelajar, apakah bisa mengikuti kegiatan yang tadi Bu Heni sebutkan itu tadi? Mudah sekali sebenarnya, Mbak. Kalau sampean kepingin belajar marketing, terutama marketing ya, yang susah itu kalau sampean mulai dari proses membuat, itu kan butuh waktu lama. Iya, Bu. Tapi kalau hanya marketing sekarang sudah banyak sekali. Kita tinggal ngupload, kemudian kita dapat untung. Iya. Istilahnya kalau di dunia marketing namanya reseller, ya kan? Iya, Bu. Kemudian sekarang ada lagi yang lagi trennya ya, ada Shopee affiliate. Oh iya, aku tahu. Ada Shopee affiliate, ada lagi TikTok affiliate. Iya. Nah, kita hanya istilahnya bondo modalnya itu hanya ini saja. Zaman cakap untuk berbicara, kemudian nanti dengan TikTok Saman itu sudah tinggi ya, akhirnya mereka banyak yang ngirim barang ke sampean. Kayak endorsement gitu ya, Bu. Di SMA Babat di gurunya juga ada. Itu loh, Saman kenal Pak Israel. Iya, kenal Bu. Pak Israel. Jadi Pak Israel itu tapi dia bagian buku saja. Dia hanya menawarkan, kemudian dia menunjukkan ini manfaatnya seperti ini ya. Dan dia akhirnya nanti begitu kan ada keranjang kuningnya. Iya. Begitu ada yang order nanti dapat 10%. Wah, banyak ya, Bu? Iya, dapat lumayan. Kemarin itu ada saya tanya-tanya, alhamdulillah ini dapat sekitar UMR sekitar 3 jutaan gak sih Bu kalau kayak gitu? Iya, 2.600.000-an ke atas lah. Yeah. Itu hanya sampingannya saja. Nah, tanpa dia harus nyetok barang. Biasanya kalau susah kita kan beli barang, nek laku kan gitu. Ternyata ini enggak, sekarang model terbaru pakai affiliate itu kita dapat persentase seperti itu. Jadi cuma endorse, habis itu menawarkan barang kepada pemirsa, terus kita nanti dapat keuntungan 10%.
Jadi itu bagus sekali untuk anak SMA. Dan kemarin saya juga sangat-sangat senang melihat kalian waktu ada basar ya. Iya. Waktu ada basar, kemudian sudah bisa membuat pamflet-pamflet itu. Nah, mereka istilahnya satset. Nah, berarti sudah pinter, sudah bisa bagaimana caranya saya bisa menawarkan kepada orang lain. Kemudian membuat standnya juga seperti itu. Mereka bagaimana caranya menarik kakak kelasnya atau adik kelasnya atau tetangga-tetangga kelas supaya membeli produknya gitu. Jadi emang siswa-siswa SMA Negeri 1 Babat ini kreatif-kreatif semua sih. Keren pokoknya ya. Terutama memang anak SMA Babat itu dia memiliki latar belakang orang tuanya itu banyak yang dari pengusaha. Kemudian ada lagi yang dari petani. Ya. Daerah orang SMA Babat itu sangat-sangat beragam sekali ya. Kemudian ada juga dari pegawai. Nah, mereka akhirnya punya punya inisiatif yang berbeda-beda dan kreatifnya itu. Alhamdulillah dari sekolah-sekolah yang lain saya tanya-tanya ke teman-teman SMA Babat, mereka ndak sungkan, ndak izin untuk menawarkan produk ke teman-temannya yang lain itu. Baik Bu, kalau gitu ini kan menarik banget ya. Apalagi ini baru mulai awal aja udah menarik nih kayaknya pembicaraannya. Tapi karena kita emang mau kewirausahaan Ibu, jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Jadi Bu Heni ini kan salah satu pembina dari tim InoKWU SMA Negeri 1 Babat, yang mana itu sebagai penyumbang penghargaan terbanyak di SMA Negeri 1 Babat. Nah pastikan kalau prestasi dari anak murid itu kan nggak terlepas dari prestasi sang guru juga Bu. Jadi semenjak Bu Heni mendalami kewirausahaan nih, apa aja sih pengalaman yang udah Bu Heni dapat saat terjun ke kewirausahaan ini Bu? Jadi gini, anak-anak inovasi dan kewirausahaan itu kalau saya tanya ya, kalau dari segi pengalaman teknologi saya juga kurang. Tetapi saya mengajarkan kepada mereka ini loh yang saya lakukan. Ya. Jadi mereka melihat bukan saya sebagai guru sejarah kewirausahaan, tetapi saya sebagai pelaku kewirausahaan. Jadi kalau yang saya jelaskan memang benar-benar itu saya lakukan gitu. Jadi mereka sangat menghargai. Oh seperti ini. Mereka juga akhirnya tanggap. Setiap saya tanya, kadang saya mengolah bandeng gitu ya. Bandeng itu ternyata banyak limbahnya. Iya. Gimana ya caranya limbah ini kita produksi supaya bisa menjadi barang yang berguna. Contohnya saya membuat bandeng presto. Limbahnya bagaimana? Airnya. Akhirnya, oh ini Bu, airnya bisa dibuat rengginang. Tahu rengginang ya? Iya, yang kerupuk dari nasi itu tapi. Iya, dari ketan ya itu. Iya. Dibuat seperti itu. Kemudian limbahnya, potongan-potongan yang rusak, ada ekor dan lain-lain, itu bisa dipakai untuk pupuk. Mereka punya ide itu. Jadi emang mereka ini suka banget ya Bu ngembangin kayak limbah-limbah di sekitar mereka gitu. Iya. Dan mereka juga alhamdulillah bedanya dengan yang lain itu sudah jadi mereka sudah tahu, oh ini berdasarkan nyari-nyari di Google itu loh Mbak. Iya. Itu dilihat-lihat, oh seperti ini Bu, seperti ini, nah bisa dibuat begitu. Nah, emang berarti murid-murid SMA Negeri 1 Babat ini selain kreatif juga memiliki ide yang banyak ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi menurut Ibu nih, kan ide-ide dari siswa-siswa SMA Negeri 1 Babat ini kan banyak banget ya Bu. Jadi menurut Bu Heni nih, seberapa penting sih ide-ide tersebut itu untuk kita kelola menjadi kewirausahaan? Gini, namanya kreativitas itu kan
kalau kita sering melakukan ada sesuatu kemudian kita pancing untuk berkreatif, itu nantinya dimanapun kalian berada akan muncul namanya peluang. Di Babat, oh peluangnya seperti ini. Di Lamongan seperti ini. Nah, begitu. Jadi mempercepat mereka tanggap terhadap peluang yang ada. Itu yang penting di situ. Nah, menurut Ibu nih, ini kan kita berarti kan harus tanggap sesuai dengan situasi yang ada nih, Bu. Nah, kalau tanggap itu kan berarti kita tuh harus satset. Nah, satset ini kan sebuah hal nih, Bu, yang akan mempengaruhi suatu hal juga. Nah, jadi menurut Bu Heni nih, apa aja sih Bu impact yang akan kita dapat nih kalau kita itu paham akan kewirausahaan? Apalagi kan kita sebagai remaja yang mana kita tuh harus ngelakuin suatu hal yang harus ada impactnya, harus ada manfaatnya untuk kita sendiri gitu, Bu. Jadi gini, kalau di Indonesia itu kan banyak sekali pengangguran, ya. Nah, terutama waktu COVID ini. Iya. COVID itu banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Nah, yang bertahan itu hanya perusahaan-perusahaan kecil. Mereka yang mengangkat dari tetangga-tetangganya untuk bekerja gitu aja, tanpa memberikan upah yang terlalu mahal. Nah, dengan seperti itu, harapannya kalian lulus nanti itu bisa punya usaha sendiri. Dengan punya usaha sendiri, satu orang punya usaha, ini akan membawa misalnya 5 orang. Ya. Nah, andaikan ada 10 yang punya usaha, berarti menambah jadi 50 usaha. 50 yang tidak menganggur, berarti tidak mengurangi pengangguran itu, gitu maksudnya. Jadi Bu, ini kan kalau usaha setelah lulus kita kan pasti harus menanamkan jiwa kewirausahaan sejak dini ya, sejak SMA ini. Nah, pasti kan udah banyak nih anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 1 Babat yang mungkin udah memikirkan nih gimana sih usahaku nanti. Nah, jadi kebayangan dari mereka itu udah mulai usaha saat ini. Menurut Bu Heni nih, statement pertama atau awal yang harus disiapkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Babat untuk memulai suatu usaha, menurut Bu Heni itu gimana sih? Ya, itu tadi seperti kalian belajar reseller itu ya. Iya. Jadi menawarkan, kemudian kalian dapat keuntungan. Lebih enak yang seperti itu, jadi lebih banyak ke kalian menawarkan itu. Kalau sampai membuat, nanti waktunya juga terbatas. Baik Bu Eni, ini kayaknya informasinya itu udah benar-benar bagus banget, menarik, terus juga pesannya tersampaikan dengan hati gitu ya. Makasih banyak Bu Eni untuk informasi yang telah diberikan. Sama-sama membantu kita dalam memulai suatu wirausaha baru, apalagi kan kita masih remaja ya Bu. Nah, jadi semuanya kita sudah berada di akhir acara. Nah, tapi sebelum itu aku punya satu pantun untuk kita semua, yakni ke taman melihat bunga. Bunga mekar harum semerbak. Podcast kita berakhir sudah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Ayu Putri Zaratoshita dan Bu Heni Kurniasari. Mohon maaf jika ada salah kata dan kami akhiri. Sampai jumpa di lain waktu.